Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Diki Indra Pamungkas dengan NIM K3520021. Yang kedua, Farhan Arya Fidiansyah dengan NIM K3520027. Yang ketiga, Nurul Suci Sawaliyah dengan NIM K3520059. Dan yang terakhir, Ririn Niswa Soliati dengan NIM K3520067. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba eksploitasi sistem VM victim 1 dengan menggunakan VM Kali Linux yang terhubung dengan VM MikroTik Router OS agar bisa satu jaringan. Yang pertama yaitu menyalakan virtual mesin MikroTik Router OS ini. Jangan lupa untuk setting terlebih dahulu pada adapternya, yaitu adapter 1 yang terhubung ke bridge atau yang ke WiFi laptop kita, dan adapter 2 yang ke jaringan internal. Kemudian di start, selanjutnya yaitu membuka Kali Linux. Nah, Kali Linux ini sendiri di bagian jaringannya juga di setting di adapter 2 ke jaringan internal. Yang terakhir yaitu virtual mesin si targetnya itu sendiri di setting di adapter 1 dan dengan mode jaringan internal. Untuk Kali Linux sama victim itu sendiri yaitu dapat dilihat mendapatkan 5 dan 6. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metodologi penetration testing yang akan digunakan untuk menyalakan VM victim 1 ini. Yang pertama, tahapan reconnaissance atau pengintaian yang akan dijelaskan oleh teman kami Nurul. Pertama, kami akan menggunakan NetDiscover untuk mengidentifikasi IP VM target, lalu menggunakan Nmap untuk melakukan scan pada port VM target. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan enumeration atau pengecekan yang akan dijelaskan oleh teman kami Ririn, di mana kami akan mencari suatu informasi melalui file WordShard. Yang ketiga, tahapan exploiting atau mengeksploitasinya yang akan dijelaskan oleh teman kami Diki. Kami akan menggunakan air cracking dan mencoba SSH login. Terakhir, pada tahapan privilege escalation atau eskalasi hak istimewa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Farhan, kami akan mencari writable text yang akan kami abuse dan mendapatkan flag yang merupakan tujuan akhir VM victim ini. Tahapan reconnaissance ini dimulai dengan membuka dulu Kali Linux-nya. Jika sudah masuk ke halaman Kali Linux-nya, kemudian buka terminal. Kemudian ketikkan NetDiscover strip R, kemudian perintah ini untuk melakukan penjelajahan alamat IP yang terhubung dengan VM Kali Linux. Oke, alamat IP target sudah didapatkan, yaitu 10.10.10.252. Kemudian ketikkan nmap strip p
shift A, kemudian alamat IP target. Port yang berhasil ditemukan pada victim 1 itu ada port 22, layanan SSH, kemudian versinya OpenSSH 7.641 Ubuntu. Kemudian ada port 80, layanan HTTP dengan versi Apache HTTPD 2.4.29 Ubuntu. Kemudian ada port 8080, layanan HTTP dengan versi BussyBox HTTPD 1.13. Kemudian ada port 8999 dengan layanan HTTP, kemudian versinya WebFS HTTPD 1.21, dan yang terakhir ada port 9000 dengan layanan HTTP, kemudian versinya PHP CLI Server 5.5. Oke, setelah tadi tahapan yang pertama yaitu reconnaissance, kemudian kita akan masuk ke tahapan kedua yaitu tahapan enumeration. Nah, tahapan ini dilakukan untuk pengecekan pada layanan web. Nah, yang pertama kita buka browser di Kali Linux. Kemudian kita mengakses IP address dari VM victim 1 di browser Kali Linux itu 10 253. Nah, tampilannya seperti ini, menunjukkan bahwa layanan pada port 80 HTTP di victim 1 sudah berjalan. Oke, kemudian kita mengakses port 8999 di IP VM victim. Tampilannya seperti ini, muncul list file-file, kemudian kita pilih file wpa-01.cap. Oke, setelah download, kita buka filenya. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah kita mencari informasi di sini, kita menemukan SSID parameter di sini. Saya menemukan SSID D-Link. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk sebagai sebuah password. Selanjutnya yaitu kalau sudah mendownload WPA itu tempatnya ada di directory download. Terus kita juga memerlukan file yang bernama rockyou ini. File rockyou ini aslinya itu tidak ada di dalam directory download ini, tapi kita harus mencarinya masuk di dalam directory file system. Terus habis itu ke USR, directory USR, masuk lagi ke dalam directory share. Habis itu ketikin aja word list. Nah, masuk di dalam directory word list. File rockyou ini ada di dalam directory word list ini. Nah, ini di copy aja. Copy, terus habis itu di paste di directory download. Karena ini udah ada, maka kami tidak mempastekan lagi. Nah, ini kan kalau copy paste kan masih dalam bentuk RAR. Caranya kalau ngeluarinnya itu tinggal klik kanan, habis itu ekstrak di sini. Masuk di dalam directory home kali sama download. Masuknya dengan cara cd, nanti akan hasilnya kayak gini. Nah, terus langsung aja ketikkan air track. Nah, main w sama directory yang ada
direktori file si Rocky-nya, direktori sama Rocky-nya, sama ditambahin file yang di-download tadi. Kalau sudah di enter, nah, Aircrack ini merupakan alat sniffing Wi-Fi populer yang tersedia di Kali Linux. Dapat dilihat dengan Aircrack menunjukkan bahwa file ini berisi jabat tangan WiFi yang valid. Nah, IP target. Oh, maaf, salah ketikan karena si IP target itu belakangnya 5. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah ingin melanjutkan koneksi? Kita ketikkan yes. Nah, untuk memasukkan passwordnya, kita masukkan passwordnya yang ada di sini. Jadi P P 4 SS WORD. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil masuk di dalam virtual machine victim 01. Jadi kita sudah berhasil melakukan eksploitasi. Selanjutnya, langkah eksploitasi lebih jauh akan dijelaskan sama teman saya. Lalu pada tahapan yang terakhir, yaitu tahapan post-exploitation, kami akan menggunakan teknik privilege escalation untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi, yaitu root. Nah, setelah masuk pada sistem melalui SSH tadi, kita sudah berada pada tahapan post-exploitation. Lalu, kita mencoba mencari routable files yang dapat kita abuse dengan melakukan perintah find. Setelah melakukan pengecekan, kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan nohub. Seperti yang kita ketahui, nohub adalah perintah yang mengeksekusi program lain yang ditentukan sebagai argumennya dan mengabaikan semua sinyal sync up atau hang up. Ini berjalan dengan set bit SUID dan dapat dieksploitasi untuk mengakses sistem file, meningkatkan atau mempertahankan akses dengan hak istimewa yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai pintu belakang SUID. Maka dari itu, kita akan melakukan perintah nohub. Nah, setelah seperti ini, kita dapat melakukan pengecekan ID dengan perintah ID. Tampilannya. Lalu untuk masuk ke directory root, kita dapat menggunakan perintah cd. Nah, untuk melakukan pengecekan siapa kita di sistem, kita dapat menggunakan perintah wmi. Dapat dilihat, kita sudah masuk ke sistem sebagai root. Lalu kita mencoba melakukan pengecekan lagi terhadap direktorinya dengan perintah ls. Nah, dapat dilihat ada file yang merupakan tujuan akhir dari pembuatan VM Victim 1 ini.
Cara untuk menampilkan isi file pada standar output-nya, kita dapat menggunakan perintah cat. Caranya seperti ini. Nah, jika sudah muncul, artinya kita sudah bisa membuka file tersebut, karena kita sudah berada di dalam root. Dampak dari eksploitasi yang dilakukan yaitu kami bisa mencuri data yang sensitif ada di dalam VM victim, termasuk kata sandi, dokumen, dan data lain yang tersedia di dalam VM victim itu sendiri. Dari praktikum eksploitasi yang telah kami lakukan, nah pengalaman yang kami dapatkan yaitu kami menjadi tahu bagaimana cara melakukan exploit yang tidak diketahui username dan passwordnya yang sudah dibuat oleh pengguna. Nah, hasil diskusi dari eksploitasi yang kita lakukan, kita mendapatkan cara untuk masuk di dalam sistemnya, yaitu dengan melakukan eksploitasi dengan menggunakan port SSH, yaitu dengan mencari passwordnya terlebih dahulu menggunakan port 80 yang terbuka di VM victim 1. Nah, saya akan menjelaskan kesulitan-kesulitan yang kami dapatkan dan langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kesulitannya yaitu kami tidak bisa mendapatkan alamat IP pada VM victim 1. Untuk penyelesaiannya, kami mematikan terlebih dahulu VM victim 1 dan mengecek untuk jaringan yang dipasang di dalam VirtualBox-nya. Ternyata bisa mendapatkan alamat IP jika dikonfigurasi di adapter 1 dengan mode jaringan internal. Yang kedua, tidak bisa menemukan password yang digunakan untuk masuk di dalam port 22 SSH. Penyelesaiannya yaitu untuk menemukan password agar bisa masuk di dalam sistem dengan mode SSH, ternyata harus mendownload file yang sudah dibuat oleh pengguna root victim itu sendiri. Caranya dengan masuk di dalam browser dengan menggunakan alamat IP, lalu masukkan port setelahnya yaitu port 8999, lalu cari file yang user dan grupnya dibuat oleh user root. Yang terakhir, kami tidak bisa menemukan file rockview yang di dalam Kali Linux. Untuk penyelesaiannya, untuk file rockview-nya sendiri sudah disediakan oleh Kali Linux, tetapi kami sempat kebingungan tentang di mana file rockview ini berada. Ternyata file rockview terletak di dalam file sistem Kali Linux, di dalam direktori USR, lalu masuk ke share, word list, dan rockview di dalamnya. Agar memudahkan, kami mengundah file tersebut di dalam folder download, kemudian mengekstrak file tersebut. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kalimat atau tutur kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.